Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Dua tahun aja jadi wali kota, yang logis saja lah. Kami Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya informasi yang saya terima komplit dari intelijen. Saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada BIK, dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Pemilu sebentar lagi akan dimulai, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Khusus pemilu presiden, pertanyaan paling menariknya untuk tahun 2024 adalah apakah pemilu 2024 presiden akan satu putaran. Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata mereka mau satu putaran. dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Saudara-saudara, Kembali pertanyaannya soal mengapa satu putaran. 2 putaran itu membuat resiko kekalahan bagi orang yang sedang memimpin itu menjadi besar. Sebenarnya secara ilmu politik dan hukum ketatanegaraan kita bisa bicara bahwa pertarungan pemilu itu seringkali melahirkan dikotomi antara pro status quo dan pro perubahan. Antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang terdahulu dengan orang yang jualannya adalah ingin melakukan perubahan atau perbaikan secara mendasar. Dikotomi ini bukan khas Indonesia, bisa terjadi di berbagai belahan negara, bahkan dalam tingkat yang lebih lokal. Pendapat Dr. Zainal Arifin
benar. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Jika kita amati kemenangan satu putaran yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu kita pasca reformasi, di mana pemilu presiden 2009 memperlihatkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bisa melihat dari peta ini. Warna biru ini menggambarkan kemenangan presiden dan di mana saja wilayahnya. Bayangkan luasnya. Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya kalau dilihat sebaran, mereka hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah. Memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi. Berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi. Dan Prabowo berhasil unggul di 6 provinsi. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera. Tapi pertarungan tidak sesederhana itu. Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah Provinsi Sumatera. Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara, sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki 2 provinsi. Saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi. Dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024. Berbeda dengan Kaltara, kita bisa lihat pengalaman Provinsi Baru Kalimantan Utara yang didirikan tahun 2013, tapi mereka tidak bisa ikut serta-merta pada pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun
untuk bisa ikut pemilu 2019. Cukup panjang bagi Kaltara untuk bisa ikut pemilu. Itu sebabnya apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah. Jika kita simak hasil Pilpres sebelumnya 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah satu kali pun dalam kontestasinya. Ketika itu saat Jokowi menang Pilpres di Papua, Jenderal Tito Karnavian kebetulan menjadi Kapolda Papua. Lalu pada pemilu saat ini kebetulan sekali kalau Jenderal Tito juga merupakan Menteri Dalam Negerinya. Nah, sebaran wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan. Saya ingin mengambil contoh kasus pemilu Presiden Amerika di tahun 2016. Semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu Hillary Clinton memenangkan suara terbanyak, popular vote. Bisa dilihat di peta, sebarannya tidak terlalu banyak, tidak juga menumpuk. Ini menggambarkan kemenangan Hillary di suara terbanyak. Tetapi Hillary tentu saja tidak menang di jumlah sebaran. Bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat oleh Donald Trump. Bang Bro, sudah dari tadi kita bicara soal betapa pentingnya sebaran wilayah. Sekarang kita mau bicara soal siapa penguasa di wilayah tersebut. Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Kita bisa lihat di peta ini, warna orange menunjukkan sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden. Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota dan orange adalah gubernur dari seluruh Indonesia. Hanya saja kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Seluruh wilayah ini yang terdapat penjabat bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih. Peran penjabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh. Dan siapa saja mereka? Kalau kita perhatikan orang yang ditunjuk oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri, kita bisa lihat misalnya penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin,
Beliau ini pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021. Lain hal dengan penjabat Gubernur Jakarta, sebuah wilayah yang sangat penting, Bapak Heru Budi Hartono merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Orang yang sering dibicarakan di berbagai media akhir-akhir ini. Kita juga bisa lihat penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, kalau kita telusuri, beliau pernah menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo masih merupakan wali kota Solo. Ada peristiwa unik misalnya dalam penunjukan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Beliau berdinas di kemiliteran, lalu ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. 3 hari setelah penarikan, beliau langsung ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Aceh. Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur atau pejabat lain di dalam pemilu. Saya mau ambil contoh kasus PJ Gubernur di Kalimantan Barat. Tapi jangan lupa pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Ya. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Saya sudah menerima perencanaan IKN itu. Kalbar ini nanti maju, Bu. Sudah ada ring road yang saya lihat. Kalau presidennya jadi, ring road kita sehingga kita tidak macet. Dan banyak lagi yang dibangun untuk Kalbar, untuk mendukung ibu kota negara Nusantara. Lain dengan penjabat gubernur Kalimantan Barat. Apa yang terjadi dengan penjabat gubernur Bali misalnya, kita bisa melihat bahwa penjabat gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut berbagai spanduk, baliho, dan poster dari partai tertentu, bahkan calon presiden seperti Ganjar Pranowo. Sikap-sikap tidak netral itu juga terjadi di penjabat, bupati, dan wali kota. Saya ambil contoh apa yang terjadi dengan penjabat Bupati Muna Barat. Video ini bisa menjelaskannya. Ini jauh-jauh dari Jakarta hadir langsung di pertemuan kita hari ini. Ya, ini namanya Pak Laude Umar Bonte. Beliau calon anggota DPD RI. Ya. Ingat masyarakat saya, calon anggota DPD RI. Dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita, orang kita yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sebagai ketua relawan Ganjar, pro Ganjar. Ingat, pro Ganjar. Hal yang sama mungkin bisa juga menjelaskan betapa tidak netralnya penjabat gubernur dalam berbagai hal. Misalnya contoh yang menarik apa yang terjadi di Sorong, Papua Barat. Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso, menandatangani fakta integritas dengan Kepala Badan Intelijen Daerah. Kesepakatan dalam fakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main. Sebenarnya begini, sebenarnya kenapa wewenang kepala daerah itu potensial? Karena lagi-lagi penyalahgunaan terhadap wewenang kepala daerah, khususnya yang PJ itu menjadi sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan pemilu, khususnya untuk sebaran wilayah. Kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih wewenang kepala daerah yang potensial disalahgunakan itu? Yang pertama dan yang paling penting tentu saja adalah soal mobilisasi birokrasi. Yang kedua, bicara soal izin lokasi kampanye, karena kemudian sangat mungkin dipikirkan mana yang boleh berkampanye dan tidak. Dan yang ketiga adalah khususnya memberikan sanksi atau membiarkan kepala daerah yang tidak netral itu
tetap menjabat. Kepala desa maksudnya. Kita bisa lihat bagaimana Bobi sebagai seorang kepala daerah di Medan itu menunjukkan sikap yang sebenarnya tidak netral. Dan kemudian sangat mungkin diterjemahkan itu adalah bagian dari upaya memobilisasi birokrasi. Pada saat yang sama, kita juga kita bisa lihat problem dari izin lokasi. Dari potongan ini terlihat ada 6 kampanye Anies yang izinnya mendadak dicabut oleh Pemda. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tripunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir, dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman. Masih soalan daerah, apa yang Anda baru saksikan itu adalah kasus deklarasi Desa Bersatu di GBK. Memang dalam kasus deklarasi Desa Bersatu awalnya ada perdebatan soal apakah itu ditujukan untuk dukungan terhadap paslon tertentu atau tidak. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat mengapa deklarasi Desa Bersatu itu menjadi sangat seksi di mata publik, sebenarnya karena magnitudenya tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Artinya kurang lebih adalah 1/3 dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Lagi-lagi, desa adalah wilayah pertarungan. Tetapi kemudian apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi Desa Bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, menjadi menarik, apa sebenarnya wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan terkait dengan pemilu sehingga magnitud 81 juta tadi itu paling tidak dari 8 asosiasi desa itu menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4. Ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial disalahgunakan terkait pemilu. Mulai dari 1 data pemilih karena berkaitan dengan data pemilih. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kita ketahui dana desa jumlahnya menjadi belakangan ini. Yang ketiga berkaitan dengan data penerimaan Bansos, PKH, BLT. Khususnya siapa yang berhak menerima Bansos, PKH, BLT dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wewenang terhadap alokasi Bansos dan lain-lain tersebut. Anda mungkin bisa saksikan, Anda mungkin bisa intip dari video di mana terjadi demo besar-besaran kepala desa yang menuntut janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka selama ini harus segera diberikan. Bahkan kita lihat video tersebut adalah ikut menghancurkan fasilitas ya, beberapa wilayah di DPR, khususnya pagar DPR kala itu. Abdesi menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa,
Kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa dan desa sebagai otoritas. Mengapa kepala desa selalu menjadi subjek dan objek politisasi? Sederhana untuk menjawabnya. Karena selama ini kepala desa itu cukup banyak dijanjikan hal-hal tertentu. Kita ingat Jokowi sendiri, Presiden Jokowi pernah menjanjikan 3 periode untuk masa jabatan para kepala desa ini. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya, SBY pun pernah menjanjikan pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN secara bertahap dari tahun 2007 sampai menjelang pemilu 2009. Selain itu, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus penyelewengan dana desa itu sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik. Kalau Anda lihat, bayangkan dari begitu banyak sektor tindak pidana korupsi di sepanjang tahun 2022, terbesar itu adalah APBD desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan itu sangat mungkin dikonversi lagi-lagi, sangat mungkin menjadi bagian upaya untuk menekan dan dijadikan upaya untuk dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses bermasalah dari kepala desa tersebut. Hal lainnya, Anda bisa lihat barangkali kami merekam kesaksian kepala desa yang mengaku diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu oleh pihak yang berbeda. Juga terkait dengan penyaluran bansos dana desa, dan ini sebenarnya menjadi gambaran betapa pemerintahan desa itu sering ditekan. Jadi ada 2 tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Kalau yang dari 03 itu arahan langsung dari Bupati